Bilal bin Rabah al-Habasyi, dilahirkan sebagai seorang budak dari bangsa Habasyah, atau Ethiopia sekarang, yang berarti ia berasal dari wilayah Afrika bagian timur. Ayahnya, Rabah, adalah seorang budak berkulit hitam yang juga berasal dari Habasyah, sedangkan ibunya, Hamamah, juga seorang budak. Bilal menjadi budak di Mekah pada masa pra-Islam, dan kehidupannya sebelum memeluk Islam sangat sulit, penuh penderitaan, dan diskriminasi rasial, mengingat statusnya sebagai budak kulit hitam. Sebagai seorang budak, Bilal bekerja untuk seorang tuan yang kaya raya bernama Umayyah bin Khalaf, yang merupakan salah satu pemimpin Quraisy yang paling menentang Islam. Sebagai budak, Bilal hidup dalam kondisi yang sangat buruk dan tanpa kebebasan. Meskipun demikian, Bilal dikenal memiliki hati yang mulia dan tekad yang kuat. Bilal bin Rabah adalah salah satu orang yang pertama kali memeluk Islam pada masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Ia mendengar dakwah Islam dari Abu Bakar As-Siddiq, yang pada waktu itu sedang mencari orang-orang yang mau menerima Islam. Bilal menerima Islam dengan hati yang terbuka dan tanpa keraguan. Keislamannya ini, bagaimanapun, membawa penderitaan yang lebih berat. Umayyah bin Khalaf, sebagai tuannya, sangat marah karena Bilal menjadi Muslim. Dia memaksa Bilal untuk meninggalkan agamanya dan bahkan menganiaya serta menyiksanya dengan cara yang sangat kejam. Salah satu bentuk siksaan yang terkenal adalah ketika Bilal dipaksa untuk berbaring di padang pasir yang panas dengan batu besar diletakkan di dadanya, untuk memaksanya meninggalkan agama Islam. Dalam siksaan ini, Bilal tetap teguh dengan keyakinannya dan hanya mengucapkan kata-kata, Ahad, Ahad, yang berarti yang Maha Esa, merujuk kepada keesaan Allah. Penderitaan Bilal akhirnya berakhir berkat Abu Bakar As-Siddiq, yang membeli Bilal dari tuannya, Umayyah bin Khalaf, dan membebaskannya. Keberanian dan keteguhan Bilal dalam menghadapi penyiksaan membuatnya sangat dihormati oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nabi Muhammad sangat menghargai keteguhan hati Bilal dan mengangkatnya sebagai salah satu sahabat yang paling dekat. Setelah memeluk Islam dan dibebaskan, Bilal menjadi salah satu sahabat yang paling terkenal. Nabi Muhammad SAW, yang menginginkan seseorang yang sangat setia dan teguh dalam imannya untuk menyerukan azan, atau panggilan sholat, memilih Bilal untuk menjadi muazin pertama dalam sejarah Islam. Bilal menjadi muazin pertama yang mengumandangkan azan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Suara Bilal yang lantang dan penuh semangat sangat menggugah hati para sahabat dan umat muslim. Azan yang dikumandangkan oleh Bilal menjadi simbol kebebasan dan persaudaraan di kalangan umat Islam, yang sebelumnya terbelenggu oleh perbedaan status sosial, ras, dan etnis. Bilal bin Rabah, meski dalam strata sosial posisinya sangat lemah, tapi tidak di mata Allah. Ada satu riwayat yang membuktikan betapa Allah memberikan kedudukan yang mulia di sisinya. Suatu hari Rasulullah memanggil Bilal untuk menghadap. Rasulullah ingin mengetahui langsung, amal kebajikan apa yang menjadikan Bilal mendahului berjalan masuk surga ketimbang Rasulullah. Wahai Bilal, aku mendengar gemerisik langkahmu di depanku di dalam surga. Setiap malam aku mendengar gemerisik langkahmu. Dengan wajah tersipu tapi tak bisa menyembunyikan raut bahagianya, Bilal menjawab pertanyaan Rasulullah. Ya Rasulullah, setiap kali aku berhadats, aku langsung berwudu dan sholat sunnah 2 rakaat. Ya, dengan itu kamu mendahuluiku, kata Rasulullah membenarkan. Subhanallah, demikian tinggi derajat Bilal bin Rabah di sisi Allah. Meski demikian, hal itu tak menjadikan Bilal tinggi hati dan merasa lebih suci ketimbang yang lain. Dalam lubuk hati kecilnya, Bilal masih menganggap bahwa ia adalah budak dari Habasyah, Ethiopia. Tak kurang dan tak lebih. Bilal bin Rabah juga ikut serta dalam berbagai pertempuran besar dalam sejarah Islam, termasuk Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Tabuk. Meskipun Bilal bukan seorang pemimpin militer, ia selalu berada di garis depan untuk mendukung perjuangan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Selama berada di Madinah, Bilal terus berperan aktif dalam kehidupan keagamaan dan sosial. Ia menjadi salah satu sahabat yang paling dihormati karena kesetiaannya kepada Nabi Muhammad dan karena kedudukan istimewanya sebagai muazin pertama. Bilal juga dikenal dengan kebijaksanaan dan kebaikan hatinya. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Bilal merasa sangat kehilangan dan tidak bisa lagi mengumandangkan azan seperti biasanya. Bilal dilaporkan pernah merasa sangat tertekan karena kehilangan Nabi Muhammad, yang sangat ia cintai. Suatu ketika, setelah beberapa waktu berlalu, para sahabat meminta Bilal untuk mengumandangkan azan lagi. Namun, Bilal merasa sangat emosional dan tidak sanggup. Akhirnya, ia memutuskan untuk meninggalkan Madinah dan pindah ke daerah yang lebih jauh, yaitu ke Syam yakni Syria saat ini, untuk menghindari kenangan tentang Nabi Muhammad SAW. Suatu malam, jauh sepeninggal Rasulullah,
Bilal bin Rabah bermimpi dalam tidurnya. Dalam mimpinya itu, Bilal bertemu dengan Rasulullah. "Bilal, sudah lama kita berpisah, aku rindu sekali kepadamu," demikian Rasulullah berkata dalam mimpi Bilal. "Ya Rasulullah, aku pun sudah teramat rindu ingin bertemu dan mencium harum aroma tubuhmu," kata Bilal masih dalam mimpinya. Setelah itu, mimpi tersebut berakhir begitu saja. Dan Bilal bangun dari tidurnya dengan hati yang gulana, ia dirundung rindu. Keesokan harinya, ia menceritakan mimpi tersebut pada salah seorang sahabat lainnya. Seperti udara, kisah mimpi Bilal segera memenuhi ruangan kosong di hampir seluruh penjuru kota Madinah. Tak menunggu senja, hampir seluruh penduduk Madinah tahu, semalam Bilal bermimpi ketemu dengan Nabi junjungannya. Hari itu, Madinah benar-benar terbungkus rasa haru. Kenangan semasa Rasulullah masih bersama mereka kembali hadir, seakan baru kemarin saja Rasulullah tiada. Satu persatu dari mereka sibuk sendiri dengan kenangannya bersama manusia mulia itu. Dan Bilal sama seperti mereka, haru biru oleh kenangan dengan Nabi tercinta. Menjelang senja, penduduk Madinah seolah bersepakat meminta Bilal mengumandangkan azan maghrib jika tiba waktunya. Padahal Bilal sudah cukup lama tidak menjadi muazin sejak Rasulullah tiada. Seolah, penduduk Madinah ingin menggenapkan kenangannya hari itu dengan mendengar azan yang dikumandangkan Bilal. Akhirnya, setelah diminta dengan sedikit memaksa, Bilal pun menerima dan bersedia menjadi muazin kali itu. Senja pun datang mengantar malam, dan Bilal mengumandangkan azan. Tatkala, suara Bilal terdengar, seketika, Madinah seolah tercekat oleh berjuta memori. Tak terasa hampir semua penduduk Madinah meneteskan air mata. "Marhaban ya Rasulullah," dibisik salah seorang dari mereka. Sebenarnya, ada sebuah kisah yang membuat Bilal menolak untuk mengumandangkan azan setelah Rasulullah wafat. Waktu itu, beberapa saat setelah malaikat maut menjemput kekasih Allah, Sayyidina Muhammad, Bilal mengumandangkan azan. Jenazah Rasulullah belum dimakamkan. Satu persatu kalimat azan dikumandangkan sampai pada kalimat, "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Tangis penduduk Madinah yang mengantar jenazah Rasulullah pecah. Seperti suara guntur yang hendak membelah langit Madinah. Kemudian, setelah Rasulullah telah dimakamkan, Abu Bakar meminta Bilal untuk azan. "Azanlah wahai Bilal," diperintah Abu Bakar. Dan Bilal menjawab perintah itu, "Jika engkau dulu membebaskanku demi kepentinganmu, maka aku akan mengumandangkan azan. Tapi jika demi Allah engkau dulu membebaskanku, maka biarkan aku menentukan pilihanku." "Hanya demi Allah aku membebaskanmu Bilal," kata Abu Bakar. "Maka biarkan aku menentukan pilihanku," pinta Bilal. "Sungguh, aku tak ingin azan untuk seorang pun sepeninggal Rasulullah," lanjut Bilal. "Kalau demikian, terserah apa maumu," jawab Abu Bakar. Bilal bin Rabah terakhir melaksanakan tugasnya sebagai muazin saat Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah. Saat itu, Bilal sudah bermukim di Syria dan Umar mengunjunginya. Saat itu, waktu sholat telah tiba dan Umar meminta Bilal untuk mengumandangkan azan sebagai tanda panggilan sholat. Bilal pun naik ke atas menara dan bergemalah suaranya. Semua sahabat Rasulullah yang ada di sana menangis tak terkecuali. Dan di antara mereka, tangis yang paling kencang dan keras adalah tangis Umar bin Khattab. Dan itu, menjadi azan terakhir yang dikumandangkan Bilal. Hatinya tak kuasa menahan kenangan manis bersama manusia tercinta, Nabi akhir zaman. Bilal bin Rabah akhirnya wafat pada tahun 20 Hijriah, atau 641 Masehi, di Damaskus, Suriah, dalam usia yang sudah lanjut. Sebelum wafatnya, Bilal disebut-sebut dalam beberapa riwayat sempat mengalami perasaan kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW, dan pada saat-saat terakhir hidupnya, ia tetap dikenang oleh para sahabat sebagai simbol keteguhan iman dan kebebasan dalam Islam. Bilal bin Rabah dikenang sebagai salah satu sahabat terbaik dan simbol kebebasan dalam Islam. Sebagai muazin pertama, perannya sangat penting dalam menyebarkan dakwah Islam melalui panggilan azan yang mengumandangkan kebesaran Allah dan mempersatukan umat Islam di seluruh dunia. Keberanian dan kesetiaan Bilal dalam menghadapi penyiksaan serta keteguhannya dalam memeluk Islam memberikan inspirasi besar bagi umat Islam, terutama dalam menghadapi ujian dan penderitaan. Selain itu, Bilal juga menjadi contoh nyata tentang bagaimana Islam mengajarkan persamaan derajat di hadapan Allah, tanpa membedakan warna kulit, status sosial, ataupun keturunan. Kisah hidupnya juga menginspirasi umat Islam di seluruh dunia untuk tetap teguh dalam iman meskipun menghadapi tantangan yang berat. Bilal bin Rabah adalah sosok yang sangat penting dalam sejarah awal Islam. Ia menunjukkan bahwa dengan keteguhan iman, seseorang dapat mengatasi segala macam bentuk penindasan, diskriminasi, dan penderitaan.
Dari kehidupan Bilal kita belajar bahwa kebebasan, kesetaraan, dan keadilan adalah prinsip-prinsip utama dalam ajaran Islam yang perlu dihargai dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.